Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam perkuliahan kita Hukum dan Etika dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana melindungi transaksi e-commerce, protect e-commerce transaction. Di mana pada minggu yang lalu telah kita bahas mengenai bagaimana menjaga, memprotek hak cipta kita, copyright. Nah, saat ini e-commerce merupakan sebuah aktivitas yang sudah tidak asing lagi, terlebih di era pandemi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kita coba akan membahas bagaimana memproteksi transaksi-transaksi perdagangan elektronik ini. Ya, bagaimana Anda sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan ini? Ya, walaupun di ujung-ujung semester, tetapi saya berharap Anda tetap semangat. Dan gimana kabar Anda selama ini? Saya berharap Anda tetap sehat, tetap bisa menjaga kebugaran badan, dan tetap fit selalu. Oke, sudah siap? Yang di sana? Oke. Ya, yang di situ juga sudah siap. Oke, yang di sini sudah siap. Mari kita langsung ke slide berikutnya kalau begitu. Oke? Siap? Ya. Ya. Pada prinsipnya e-commerce ya. E-commerce transaksi e-commerce itu mengacu pada semua interaksi antara pemilik situs web dengan pengguna situs web. Ya. Ini kan prinsipnya seperti itu ya. Anda beli di situs mana, terus uangnya pasti ada sebuah transaksi pertukaran keuangan di situ ya. Nah, kemudian interaksi ini membutuhkan perlindungan karena gini, bisa jadi salah satu bisa jadi tidak mematuhi kesepakatan atau tidak mematuhi rule daripada sebuah transaksi. Ya. Jadi ini yang interaksi untuk transaksi ini yang juga sebenarnya membutuhkan perlindungan untuk meningkatkan ya, keandalan dan kepercayaan dari pengguna. Kenapa Tokopedia? Kenapa Bukalapak? Kenapa Shopee? Padahal kenapa nggak setiap orang bisa buka pakai bikin WordPress terus jualan online itu selesai. Ya. OLX dulu mungkin. Ya, betul Anda. Karena masalah trust. Kalau kita buka langsung, online kan kita nggak tahu tokonya di mana. Mau mendatangi siapa. Kalau kita udah transfer barang nggak dikirim bagaimana? Nah, oleh karena itu banyak akhirnya membuka peluang marketplace. Karena dalam marketplace itu biasanya digunakan rekening bersama. Ya. Jadi si penjual itu tidak akan dapat transferan uang kalau memang barangnya belum sampai di tangan si user atau konsumen dan customer. Jadi dalam sesi ini juga kita akan mengulas mengenai penggunaan digital signature ya, dan click wrap sebagai mekanisme untuk melindungi transaksi tadi. Jadi digital signature itu bukan tanda tangan digital tentang Anda yang ditulis itu di-scan, itu juga kadang-kadang salah persepsi itu ya. Nah, oke. Jadi baik seperti itu dulu, nanti kita langsung ke baik kita lanjutkan ya. Nah, dalam transaksi tadi saya bilang bagaimana menjamin keandalan, bagaimana menjamin sebuah kepercayaan, trust. Nah, di sini ada mekanisme tanda tangan digital signature. Jadi tanda tangan digital ini merupakan salah satu elemen pertama yang dibahas dalam
transaksi e-commerce. Ya, dalam transaksi e-commerce. Jadi dalam transaksi e-commerce itu bagaimana dia menjamin bahwa kontrak-kontrak yang sah, yang valid, ya, telah dimasukkan di antara pihak-pihak yang terkait, ya, penjual, pembeli, ya, nanti juga namanya third party, pihak ketiga yang memverifikasi seperti verisign dan segala macam. Nah, menilai validitas kontrak itu rumit, ya, untuk kontak dalam konteks atau lingkungan internet environment. Kenapa? Kontraknya itu nggak ada kertasnya, gitu, nggak ada istilahnya hitam di atas putih, tertulis dalam sebuah kertas. Nah, gitu kan bahasa-bahasa hukum itu. Nah, jadi sementara ini nggak ada dalam konteks digital itu. Jadi oleh karena itu tanda tangan digital ini sangat penting. Kenapa? Ya karena nggak ada tanda tangan seperti tadi atau stempel gitu ya. Ini sangat penting di sini digital signature. Ya. Sehingga nanti dengan digital signature, ya, tanda tangan digital bisa membantu mempromosikan e-commerce karena mereka bisa memastikan bahwa semua pihak telah menandatangani perjanjian kontrak yang mengikat berbagai pihak yang terkait, gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, masalah tanda tangan digital, ya, the issue of digital signature. Jadi masalah tentang tanda tangan digital merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mulai online, yang sudah mulai go online. Karena dengan perusahaan online dan telah scriptnya sebuah tanda tangan digital, memungkinkan bagi konsumen dan bisnisnya itu yang produsennya, ya, untuk menandatangani perjanjian, ya, perjanjian yang mengikat melalui media internet tadi. Jadi bagaimana seseorang mengidentifikasi diri sendiri melalui internet? Nah, ini adalah masalah yang kritikal, ya, karena perusahaan online perlu juga memastikan keaslian, integritas, ya, kerahasiaan tanda tangan para penandatangan yang menggunakan atau yang terkait dengan perusahaan online tersebut. Dalam artian perusahaannya sudah online, ya pasti perusahaan secara fisiknya ada, gitu ya. Kemudian juga menilai keabsahan kontrak atau perjanjian. Nah, biasanya kan ada notaris, di atas materai, ada saksinya. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi menilai keabsahan kontrak atau perjanjian yang dimasukkan secara online, ya sedikit rumit, Bang. Ya. Karena sifatnya tanpa kertas tadi, gitu ya. Bukti fisiknya mana? Coba, gitu kan. Biasanya bahasa orang hukum gitu, mana buktinya? Mana? Nah, itu dia, ya. Seperti itu. Jadi karena sifatnya yang tanpa kertas dari transaksi, ya, ada kita pembelian, anak kwitansinya, gitu kan, misalnya seperti itu. Sehingga sangat penting di sini, ya, bahwa ada standar yang dikembangkan untuk memastikan keamanan dan keandalan digital signature itu sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana, tadi kita sudah membahas bagaimana sebuah tanda tangan digital bekerja, atau bagaimana sih cara kerjanya tanda tangan digital, prinsipnya seperti apa. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan jelaskan sampai teknis detailnya, bit per bit, karena bukan mata kuliah teknologi enkripsi dan segala macam, ya. Ini mata kuliah hukum dan etika, jadi akan saya jelaskan simple dan masih pada tataran umum, tapi dalam prinsip-prinsipnya tetap bisa dimengerti, ya. Jadi begini, tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital, ya, dalam Global and National Commerce Act, ini kan di Amerika nih. Jadi di Amerika itu hukumnya yang ada
Act, ada bill, ya ada hukum yang dikritik oleh DPRD, oleh Senat, oleh pemerintah, ada yang diajukan oleh masyarakat. Ya, kalau di sini kan jarang diajukan oleh masyarakat, harus lewat DPR dulu ya. Ya itu mungkin sistem hukum ya, beda nanti. Saya tidak akan masuk dan membahas lebih jauh ke situ ya. Jadi secara luas mendefinisikan dalam National Commerce Act ya, selalu mendefinisikan tanda tangan sebagai suara elektronik, electronic sound gitu ya. Kemudian simbol atau proses yang melekat atau secara logis terkait dengan kontrak atau catatan dan dieksekusi atau diadopsi oleh seseorang dengan maksud untuk menandatangani catatan atau recordnya gitu ya. Dan berdasarkan undang-undang ini ya, yang tadi maka yang saya sebutkan sebelumnya itu ya, tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum yang sama dan padannya yang ditulis dengan tanda tangan biasa gitu ya, tanda tangan. Dan di kita di Indonesia juga sudah mengakui itu dengan adanya undang-undang ITE ya, betul. Nah sebaliknya, tanda tangan digital mendefinisikan ya secara sempit untuk hanya memasukkan jenis tanda tangan yang melibatkan enkripsi atau kriptografi. Jadi tidak seperti tanda tangan yang tradisional ya, gitu ya. Tanda tangan digital tidak akan melibatkan pemasangan nama seseorang dengan tinta di selembar kertas. Jadi tanda tangan digital saya kalau dilihat ya mungkin nggak ada nama Iwan Sujaya, itu hanya hexa atau kode binernya aja. Ya. Nah, biasanya tanda tangan digital akan melibatkan penggunaan teknologi enkripsi. Jadi nanti kuncinya yang bisa membuka. Jadi apa itu valid, apa benar, apa asli, apa palsu. Jadi dari situ teknologi enkripsi digunakan sebenarnya untuk mengetahui bahwa orang memasukkan kan berarti sebenarnya dia nggak tahu kode aslinya seperti apa. Nah itu maksudnya. Nah, salah satu jenis teknologi enkripsi yang dapat digunakan untuk tanda tangan digital adalah kunci publik asimetris ya. Atau kita ya istilah dalam bahasa aslinya kan asymmetric public key ya, atau private key encryption juga ya. Jadi jenisnya jenis enkripsi double key ya, double key ini mencakup langkah-langkah sebagai berikut ya kurang lebih ini. Jadi yang pertama adalah penandatangan yang berupaya memasukkan perjanjian ya dengan perusahaan online akan menempelkan private key-nya ya ke dalam dokumen tertentu. Kemudian private key-nya ini ya, dapat disimpan di komputer pengguna ya, dan diakses dengan tentunya ya apa namanya kata sandinya dengan passwordnya ya, tanda tangan ya di signature yang tadi dibuat menggunakan apa tadi private key tadi ya, kemudian apa namanya setelah dia dibuat oleh tadi private key tadi ini akan mengeluarkan angka-angka tentunya dengan algoritma numerik tertentu ya. Kan dapat nih, jadi ada algoritma, ada mengenerate angka-angkanya sebagai public key-nya. Nah, selanjutnya langkah keduanya adalah penandatangan yang juga memiliki public key ya, yang tersedia secara luas bagi siapa saja yang ingin mengautentifikasi dokumen yang telah ditandatangani oleh penandatangan. Maka public key-nya ini ya, kemudian digunakan untuk memverifikasi bahwa private key milik orang yang sama. Nah, ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa pesan yang diterima sama persis, artinya nggak palsu tuh ya, nggak ada dari segi integritas data tidak ada perbedaan. Nah, diterima persis dengan yang dikirim, berarti kan sama tuh, nggak ada pemalsuan, nggak ada sebuah distorsi informasi. Nah, kemudian selama proses identifikasi ini ya,
identitas sebenarnya ya, identitas sebenar dari penanda tangan tidak akan terlihat. Saya bilang tadi bahwa kalau tanda tangan digital saya nggak ada tuh tulisan Iwan Sunjaya dan segala macam, tapi hanya nanti angka-angka biner atau heksa yang akan keluar. Jadi selama proses identifikasi ini, identitas sebenarnya dari penandaan tidak akan dimunculkan atau tidak akan diungkapkan. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa public key dan private key-nya ya match sesuai. Itu seperti itu sebenarnya ya. Nanti kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, langkah berikutnya, langkah ketiga adalah untuk memastikan akurasi dari private key dan public key. Ya. Nah, di sini nanti ada otoritas sertifikasi yang bisa digunakan. Ya. Perannya sertifikat perannya otoritas sertifikasi ya, sertifikat authority ya, untuk mengotentifikasi key-nya tadi, kuncinya tadi. Sertifikat authority ya, otoritas sertifikasi, kemudian dia akan mengeluarkan sertifikat yang menjamin bahwa pemegang kunci public key ya adalah orang yang sama dengan yang memegang private key. Jadi sertifikat yang ditandatangani secara digital itu ya dengan tanggal cap tentunya di situ udah melekat oleh sertifikat authority itu untuk memastikan keberlakuannya. Mungkin jadi maksudnya gini, di situ kan ada nanti tanggal, jam, jadi sejak kapan atau kapan ditandatanganinya. Itu kan dalam perjanjian bukan sebagai acuan tuh. Sejak ditandatanganinya, berlaku mulai sejak ditandatangani. Berarti kapan? Nah, itu penting juga data itu. Jadi ini akan dapat dilihat juga kapan dia ditandatanganinya. Sama seperti di perjanjian atau penggunaan tanda tangan tradisional biasa gitu ya. Lihat, dan di situ juga perlu kan tanggal yang kapan ditandatangani karena terkait dengan banyak hal nanti ya. Untuk jenis atau tipe-tipe digital signature lainnya juga sebenarnya juga ada ya. Meskipun penggunaan enkripsi dengan sistem public key dan private key ya adalah salah satu jenis tanda tangan digital atau digital signature yang lebih umum yang dibahas. Ada metode tanda tangan yang lain yang dapat digunakan. Contohnya beberapa contoh ya, tanda tangan elektronik yang lain adalah misalkan menggunakan smart card. Nah, tinggal digesek melalui komputer penggunanya ya. Nah, dalam kartu smart card itu ya berisi informasi yang diverifikasi mengenai si penggunanya itu. Nah, mungkin di situ bisa juga selain itu adalah password ya. Kemudian email feature di email gambar ya, tanda tangan, tulisan tangan dan tanda tangan pada digital pad using biometric technology seperti sidik jari itu ya, maksudnya on digital pad using biometric teknologi. Contohnya untuk sidik jari itu tanda tangan digital juga sih sebenarnya. Nah, cuma kan agak repot ya kalau beli online terus harus ada scan fingerprintnya. Di laptop atau komputer menggunakan belum tentu semua ada. Nah, ada juga keterbatasan atau limitation technical ya. Keterbatasan teknis mengenai digital signature ini ya. Tentunya beberapa batasan teknis melibatkan untuk memastikan bahwa teknologi enkripsi yang digunakan aman dari hacker atau pemalsuan, hacker and forgery ya. Nah, public key mungkin tidak diposting ya,
di lokasi pusat yang nyaman lah, yang convenient central location ya, yang convenient maksudnya yang aman, yang nyaman, tetapi tersebar di antara sertifikat authorities yang tentunya berbeda-beda. Nah, sertifikat authorities ya tidak boleh dilisensikan atau diatur untuk perlindungan konsumen. Itu sebenarnya ada juga keterlibatan dari sisi itunya. Nah, hal-hal lain ya mungkin terkait dengan technical limitation itu, misalkan moving to system of digital, digital signature. Jadi pindah ke sistem tanda tangan digital mungkin ya memerlukan waktu dan sumber daya ya, baik dari si pihak penanda tangan maupun yang menerimanya, ya kan. Dan banyak kasus ya penanda tangan akan menjadi konsumen yang perlu berinvestasi. Jadi si konsumennya harus nyiapin alat ini atau perangkat lunak ini dan segala macam ya. Dalam beberapa perangkat lunak enkripsi dan memasukkan perjanjian dengan sertifikat authorities ya. Dia harus didaftarkan dulu. Jika biaya layanan ini terlalu mahal, jadi tadi kan ada namanya sertifikat authorities, tentunya ini berbayar, ini berlangganan. Nah, jika biaya layanan ini terlalu mahal, maka adopsi tanda tangan digital yang luas yang melibatkan teknologi enkripsi mungkin lebih lambat ya, bukan berhenti tapi lebih lambat karena faktor-faktor biaya. Misalkan untuk berinvestasi di situ butuh tadi biaya layanan berapa sebulan gitu kan misalkan. Maka penggunaan jenis tanda tangan elektronik yang lain, misalkan kartu pintar atau password juga sebagai tanda tangan digital bisa kita, itu mungkin masih tetap digunakan karena pilihannya lebih simpel dan lebih murah gitu ya dibandingkan mungkin digital signature. Bagaimana aspek hukumnya ya? Jadi legal aspek of digital signature seperti apa, aspek hukumnya seperti apa. Nah, untuk di Amerika ya, dengan disahkan tanda tangan dalam Global and National Commerce Act pada 30 Juni tahun 2000. Nah, ini mungkin act itu apa ya? Jadi di sana itu biasanya act itu suatu hukum, suatu aturan ya, undang-undang yang dibuat oleh atas inisiasi pemerintah ataupun DPR. Karena di sana modelnya bukan kontinen sistem hukumnya seperti di Indonesia, tapi Anglo-Saxon ya, Anglo-Saxon. Mungkin Anda kalau menonton film-film itu kok di pengadilan ada juri ya, selain hakim itu ada jurinya. Tapi di Indonesia nggak ada juri gitu, aja juri sekalinya muncul di Indonesian Idol gitu kan. Nah itu kan memang dia menggunakan sistem hukum Anglo-Saxon. Kalau kita kontinen yang kayak di Eropa. Nah, jadi ini yang berarti aturan itu atau undang-undang ini atas inisiasi dari senator atau DPR atau pemerintah. Kalau yang dari masyarakat biasanya ada belakangnya ada bill gitu. Jadi status hukum tanda tangan elektronik diharus sebagai mengikat di bawah hukum Amerika Serikat. Nah, United States Law. Nah, sementara di Indonesia kita sudah sebenarnya memiliki namanya Undang-Undang ITE yang dari tahun 2008 juga sudah ada. Kemudian telah direvisi beberapa pasal ya, masih ingat kan di kuliah kita tentang cyber law ya. Nah, itulah dasar hukumnya di Indonesia tentang digital. Jadi keabsahannya seperti apa sudah diakui juga gitu ya. Ya. Digital signature needed ya. Apakah tanda tangan digital dibutuhkan? Ya, mungkin dari paparan tadi, dari diskusi kita, dari bahasan kita bisa menjawab ini sih sebenarnya ya. Tanda tangan digital sangat penting ya untuk melindungi originalitas, keaslian, keautentikan, integritas dan privasi transaksi online. Perusahaan online, maksudnya perusahaan yang beralih bisnis prosesnya menjadi online,
perlu memastikan bahwa mereka menerima informasi yang akurat dan dapat diverifikasi mengenai orang yang coba menggunakan layanan mereka. Ya. Salah satu masalah terbesar bagi perusahaan online adalah penipuan. Ya, jadi penipuan, fraud sendiri. Ya. Jadi dengan memanfaatkan beberapa jenis teknologi tanda tangan digital, perusahaan-perusahaan ini akan berupaya melindungi layanan, services atau barang mereka dari penipuan. Jadi teknologi tanda tangan digital juga melindungi konsumen karena memberikan keamanan yang relatif tinggi, sehingga informasi yang mereka lindungi oleh private key ataupun ya mungkin teknologi-teknologi yang lainnya ya, yang hanya diketahui oleh penanda tangan ya, sehingga mencegah konsumen dari korban pencurian identitas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga. Baik, tadi kita sudah membahas tentang digital signature. Kali ini kita coba untuk melihat Clickwolf ya, overview sedikit mungkin. Situs e-commerce ya, sebuah situs e-commerce, dan ya mungkin bukan hanya situs e-commerce, situs web manapun harus mengandung beberapa bentuk perjanjian pengguna ya, user agreement atau daftar syarat dan ketentuan penggunaan situs, umumnya disebut dengan term of services ya, juga ada di situ ya, TOS, term of services ya. Term of services. Jadi memberikan term of services ini ya, memberikan kepada pengguna lisensi untuk menggunakan situs web itu berdasarkan ketentuan yang ditentukan, atau hanya menyatakan bahwa dengan menggunakan situs web, pengguna setuju untuk terikat pada ketentuan dalam term of services ya, term of services tersebut. Jadi perjanjian ketentuan penggunaan umumnya ditetapkan melalui penggunaan Clickwolf. Clickwolf itu seperti apa? Nanti kita lihat pada slide-slide berikutnya. Oke, tadi saya sudah sedikit mengoverview mengenai Clickwolf ya. Dimana sebenarnya Clickwolf itu ada perjanjian, semacam perjanjiannya. Jadi Clickwolf ini perjanjian ini ya berasal dari perjanjian sebenarnya yang mirip dengan dulu yang kita bahas di perangkat lunak, itu ada lisensi, ada disclaimer gitu ya. Perjanjian ini berasal dari perjanjian memang lisensi perangkat lunak yang secara tradisional berisi ya software ya, di dalam mungkin software inside box gitu. Jadi sekumpulan kemasan gitu ya, kemasan. Mungkin Anda kalau pernah beli software yang original ya, ini original bukan yang bajakan. Maksudnya ada kemasannya, terus ada di situ ada serialnya, ada stikernya, nah itu mah. Di situ kan, ini software inside box ya. Biasanya juga dibungkus ya, mungkin dengan plastik atau apa. Paling enggak sekarang tuh kayak semacam amplop gitu ya. Mungkin Anda udah tahu ya, seperti itu ya. Kalau beli software original Windows lah misalnya, ori atau Office, biasanya Windows ori banyak ya sekarang, lebih murah. Nah itu kan ada bungkusnya, di situ ada stikernya, ada serial numbernya. Nah, biasanya kan, jadi kalau di Amerika, di US ya, perjanjian ini terbukti dapat ditegakkan dengan prosedur Zenberg dan kasus-kasus lainnya. Nah, mungkin di Indonesia belum bisa seperti di Amerika. Di Mangga 2 Glodok masih banyak yang membacakan ya. Ya, di internet, jenis perjanjian yang sama ditunjukkan kepada pengguna web yang harus mengklik tombol setuju
atau saya menerima. Nah, jadi kalau dibikin software ketika Anda install, ada di praktiknya, terus dengan membuka praktik itu Anda setuju, dan ketika itu Anda juga menginstal, dengan menginstal itu berarti ada term of services. Nah, ini sebelum Anda install biasanya oke-oke mulu tuh. Kalau dibaca Anda sebenarnya sudah mengklik suatu di checklist, berarti sudah menyetujui, kemudian berarti Anda mengikuti aturan-aturan di situ, ya, tunduk terhadap perjanjian itu. Kita memang selama ini mungkin nggak sadar gitu ya, itu sebenarnya perjanjian. Jadi kalau ada mengklaim apa, kan udah ada di perjanjiannya, Anda tidak bisa mengklaim ini segala macam, misalkan ya. Nah, jadi biasanya ketika Anda software ataupun di internet, apapun itu, atau misalkan registrasi di web tertentu, biasanya Anda klik tombol agree atau setuju, ya, saya menerima untuk mengakses situs web tersebut, ya, atau layanan yang tadi misalkan kayak bikin email juga gitu kan. Nah, dengan demikian perjanjian ini disebut click through atau web wrap, atau banyak yang mengistilahkan dengan click wrap. Nah, itu ya. Jadi, nah, bagaimana untuk menampilkan click wrap? Setidaknya ada 3 cara utama untuk menampilkan perjanjian seperti itu ketika pengguna pertama kali mendaftar untuk menggunakan situs atau mengunduh perangkat lunak, ya, download atau kirim pesan atau registrasi. Nah, bisa juga. Perjanjian tersebut dapat ditampilkan pada layar dengan tombol I am accept, I am agree, saya setuju, saya menerima, dan segala macam. Muncul biasanya di bagian bawah atau ada tombol gitu ya, ada checklist ya, yang mengharuskan pengguna untuk scroll ke bawah halaman sampai ke tombol itu gitu, sampai dia baca klik soal ada agree-nya di bawah. Nah, ini tidak dianggap ramah pengguna ya, sebagai pengguna web baru. Mungkin bagi Anda yang sudah tahu, tapi kalau yang orang mengenal apa ini maksudnya, mereka belum tentu juga baca ya, tapi tanpa disadari dia tunduk atau menerima perjanjian itu. Nah, ini kan ya baru, atau yang apa namanya, ya tanpa disadari dia scroll. Biasanya perjanjian ya tersebut dapat ditempatkan di jendela yang dapat ada scroll yang gitu, saya menerima atau sampai enggak. Nah, ini juga tampaknya merupakan sebuah pengaturan atau setup dari Microsoft Network yang dituju ke atas, tetapi meninggalkan beberapa pertanyaan ya tentang manifestasi persetujuan pengguna tersebut. Ya, sangat mudah untuk melewatkan membaca perjanjian. Ya, Anda kan scroll aja, yang penting misalnya jadilah cepet gitu kan, padahal nggak ngebaca ya, cuma scroll biar dapat tombolnya oke setuju. Nah, jadi sepertinya kita akan banyak untuk pengguna awam, kalau yang kita tahu, itu akan melewatkan pembacaan perjanjian tersebut, dan dengan cukup ke bawah dapat tombol klik menerima sehingga bisa install atau bisa memanfaatkan layanan. Nah, dan pengguna dapat berdebat bahwa bagian dari perjanjian tidak di scroll, ya. Dan dia tuh nggak setujui. Nah, tapi kalau nggak setujui nggak bisa install. Ya dilematis memang seperti itu. Jadi itu untuk sebuah disclaimer, pengalihan tanggung jawab sih sebenarnya trik seperti itu. Ya, akhirnya tombol saya setuju, saya menerima, saya memahaminya atau apalah dengan bahasa itu dapat ditemukan di bagian bawah perjanjian ya, dalam scrollable window-nya ya, atau lebih juga bisa juga berada di luar sini, tapi hanya akan diaktifkan setelah pengguna men-scroll perjanjiannya sampai penuh gitu ya, walaupun nggak baca ya kan, scroll aja padahal sebenarnya itu ada maknanya gitu ya. Nah, ini memang sudah menjadi hal yang apa ya,
banyak gitu, di orang di luar negeri juga scroll-scroll aja nggak baca. Anda juga nggak tahu kan apa hak Anda sebagai pengguna, apa kewajibannya si perusahaan yang mengeluarkan aplikasi tersebut kan. Yang penting selesai bisa install gitu. Nah ini, jadi ini tampaknya akan menghasilkan manipulasi yang paling jelas dari persetujuan. Meskipun arah yang jelas kepada pengguna dalam ketiga pengaturannya yang sebenarnya mungkin cukup untuk menunjukkan persetujuan, tetapi dari sisi lain memang pihak pengguna tidak punya pilihan gitu, tidak punya pilihan dari penggunaan itu, dan itu merupakan bagian supaya perusahaan itu terhindar dari penuntutan sebenarnya kalau terjadi apa-apa. Nah, ya tadi kita udah bahas juga sebenarnya. Jadi click web limitation, batasan untuk click web limitation. Jadi meskipun persetujuan adalah masalah terbesar dalam menempatkan perjanjian itu di internet, ya penting untuk dicatat bahwa ketentuan dalam perjanjian klik web tersebut masih harus sesuai dengan hukum kontrak tradisional. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh pengadilan, ya di sini ada prosidi, ya dinyatakan oleh prosidi court, ya saying web licenses are enforceable unless their terms are objectionable on ground applicable to contract in general. Jadi, lisensi menyusut, mengurang atau kurang itu dapat diberlakukan, ya, atau lisensi berlaku surut dapat diberlakukan kecuali ketentuan mereka tidak dapat diterima atas dasar yang berlaku untuk kontrak secara umum. Jadi ada hal-hal pengecualiannya nanti dalam hal ini, ya. Nah, key for structuring click web agreement, ya. Kunci untuk menata struktur perjanjian click web yaitu perusahaan online. Artinya perusahaan yang sudah berbasis online harus memastikan bahwa user dengan jelas mengetahui kondisi-kondisi, ya, situs web mereka, ya mereka kan sudah bergerak di online platformnya, ya. Istilah yang digunakan dalam perjanjian harus dalam bahasa yang jelas dan sederhana. Kadang-kadang bahasa IT mungkin kadang belum semua dipahami sama masyarakat awam, ya, orang. Jadi istilahnya harus jelas dan sederhana yang dapat dipahami oleh pembaca awam, ya, umum, ya. Pengguna harus diminta untuk mengambil langkah afirmatif, ya, affirmative step yang menunjukkan bahwa pengguna telah membaca dan menyetujui situs webnya. Contohnya, ya, langkah afirmatif adalah mengharuskan pengguna mengklik tombol saya setuju atau saya tidak setuju. Dengan konsekuensi saya setuju tidak bisa install pastinya, ya. Ketentuan penggunaan harus ditampilkan di lokasi pusatnya, ya, ketentuannya nggak di pojokan ngumpet. Perusahaan yang online yang sudah berbasis platform online harus menahan diri untuk tidak menemukan ketentuan pengguna di bagian bawah berandanya, di mana pengguna harus scroll terus ke bawah dan menolakkan ke halaman lain untuk membaca ketentuan tersebut. Jadi jangan seolah-olah seperti diumpetin gitu, ya, istilahnya seperti itu mungkin simpelnya, ya. Nah, ini Anda bisa melihat di sini sebelah sini, ya. Itu contoh adalah dari click web, sampel, ya, contoh dari click web. Di situ ada disclaimer kan, peraturan dan disclaimer. Jadi forum Kaskus. Jadi ini walaupun tidak ada untuk bisnis, ya, sekedar forum aja, udah ada bentuk disclaimernya. Jadi untuk meregistrasi Anda harus mencentang di sini. Saya sudah membaca, setuju dan akan menjalankan segala peraturan di dalam Kaskus. Nanti Anda dicentang baru register. Kalau enggak
Kalau nggak dicentang itu di checklist, ya nggak bisa register kan Anda. Nah itu, jadi ya gimana ya, kita mau nggak mau karena harus menggunakan layanan itu. Ini contoh dari sebuah perjanjian yang istilahnya klik work. Baik, ya kita sudah membahas bagaimana tadi sedikit memproteksi e-commerce ya, kalau situs e-commerce tentu ada dengan perjanjian-perjanjiannya ya, tentunya itu tidak berupa semua penyangkalan atau disclaimer ya, tapi juga ada kewajibannya sebenarnya. Oke, saya rasa untuk bahasan kita kali ini cukup sekian. Mungkin bila ada hal-hal yang masih kurang dirasa kurang jelas, Anda bisa tanyakan di forum diskusi, dan mungkin juga Anda bisa cek di penugasan untuk lebih memantapkan lagi Anda mengeksplor materi ini, pendalaman tentang materi ini. Okay. Sampai jumpa. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu lebih ke fokus ke teknologi untuk memproteknya ini seperti apa, lebih agak sedikit ke teknis ya. Saya ucapkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Oleh karena itu bisa Anda tanyakan di forum diskusi ya. Dan tetap Anda semangat di ujung-ujung semester ini. Pelari yang tangguh adalah pelari yang bisa sampai ke finish ya. Tidak peduli dia dulunya tidak cepat, tetapi ketika sampai ke dalam garis finish ya saat ini Anda di penghujung semester, tetap pertahankan semangat Anda ya. Sampai jumpa di materi perkuliahan selanjutnya.